Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa ANP TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya Allamah Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, insyaallah bersama Al-Ustadz Ami Nurba'ith hafidhahullahu ta'ala. Para pemirsa bisa bergabung dengan ANB TV nanti dengan pertanyaan interaktif. Mohon dicatat 081 22 444 3344. Kemudian melalui WA di 081 221 567890. Baik ya, ini ada di bawah layar, silakan catat, bergabung bersama acara Qoblal Maghrib ini untuk pertemuan yang ketiga kali insyaallah. Baik, untuk tema pada hari ini yaitu insyaallah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, kita sapa dulu Ustadz kita yang akan menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Baik, assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, pribadi Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini pertemuan kita yang ketiga di acara Qoblal Maghrib, dan pertama, kedua, alhamdulillah kita diberi kemudahan, dan yang ketiga ini untuk topiknya akhlak Rasulullah SAW adalah mujizat. Nanti sebelum Ustadz menyampaikan materi, mau nanti dijelaskan, karena begini Ustadz, mujizat ini di masyarakat kita sering mendengar bahwa ada orang ketika kita menengok orang sakit, bagaimana keadaannya? Wah, ini dari dokter sudah angkat tangan, tinggal menunggu mukjizat. Nah, nanti mukjizat ini memang untuk semua orang atau hanya untuk para nabi, Ustaz? Fadhal Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukran wa syukran untuk Pak Imam yang telah memberikan muqaddimah di kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan ke bab yang kedua dari Al-Qismul Awwal di kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nabinya sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi sifat fisik beliau maupun sifat non fisik beliau. Di bab yang kedua, Al-Qadhi Iyad mengatakan fi takmilillahi ta'ala lahu al-mahasina khalqan wa khuluqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kebaikan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, baik kebaikan dari sisi fisik maupun kebaikan dari sisi akhlak. Dan kita mengangkat bagian dari akhlak karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa mulianya, yang itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh seorang nabi. Sehingga karena ini bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam,
maka akhlak beliau bisa kita sebut bagian dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti tidak mungkin selain Nabi bisa seperti itu. Dan itu diantara keistimewaan yang perlu untuk kita angkat agar masyarakat menyadari bahwa bagian dari mukjizat yang bisa kita saksikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Selanjutnya berkaitan dengan makna mukjizat. Apa sih yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat itu secara bahasa dari kata a'jaza yu'jizu, yang artinya melemahkan. Kenapa disebut sebagai mukjizat? Mukjiz, sesuatu yang melemahkan, dalam arti dia melemahkan lawan. Sehingga mereka yang ingkar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memiliki alasan yang lebih kuat, tidak akan memiliki alasan yang bisa bertahan, yang bisa membuat mereka bertahan untuk tetap tidak mau beriman kepada beliau. Dengan adanya mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Sekarang dengan adanya semua bukti ini, kau tandingi dia. Buat yang semisal dengan ini. Mereka nggak bakalan mungkin bisa melakukannya. Kalau mereka tidak bisa melakukannya, padahal mereka mengatakan lebih pintar daripada Nabi SAW, lebih kaya, lebih ini, dengan aneka kelebihan yang mereka punya. Sekarang, kalau mereka merasa lebih hebat dari Nabi SAW, seperti misalnya, mereka menganggap Nabi SAW sebagai orang miskin. Mereka menganggap Nabi SAW nasabnya tidak lebih hebat daripada mereka, karena ayahnya meninggal sebelum beliau lahir. Berarti beliau anak yatim. Kok bisa anak yatim jadi Nabi? Sampai mereka mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'anu 'alal qaryatainil 'adzim. Kenapa Quran ini tidak diturunkan kepada penguasa atau orang hebat di dua kota yang besar, yaitu Mekah dan Taif. Mekah, di situ ada Al-Walid bin Mughirah, dan Taif ada tokoh Taif namanya kalau nggak salah saya lupa, dari Bani Thaqif ya, yang dia dianggap sebagai Urwah bin Mas'ud ya, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, yang dia dianggap sebagai tokoh hebat. Muhammad dibandingkan mereka berdua kalah dari sisi kekayaan, kalah dari sisi jumlah lelaki yang ada di keluarganya, kalah dari sisi apalagi misalnya status sosial di masyarakat. Sampai mereka mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang ini? Kok yang menerima Al-Quran kok Muhammad? Sehingga mereka anggap, oh ini cacat. Sebab orang yang menerimanya tidak lebih berwibawa, tidak lebih berstatus sosial dibandingkan tokoh-tokoh kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, kalau memang kalian anggap seperti itu, sekarang buat yang semisal dengan Quran. Kalian merasa lebih pintar syair daripada Muhammad, lebih cerdas dibandingkan Muhammad SAW. Sekarang, fa'tu bimithli hadzal Quran. Datangkan semisal dengan Quran, dan mereka nggak bisa. Itulah mukjizat. Sehingga keberadaan mukjizat itu membuat para musuh Nabi SAW sudah tidak punya ruang untuk berhadapan dengan beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apakah mungkin mukjizat itu datang kepada selain Nabi? Tinggal menuju, misalnya tadi pernyataan Pak Imam, ada orang yang sakit, ya ini tinggal menantikan mukjizat dari Allah. Kalau keyakinan mereka mukjizat dari Allah, itu betul. Karena mukjizat hanya datang dari Allah. Sedangkan itu diberikan kepada selain Nabi, ini keliru. Karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Ada keistimewaan yang diberikan kepada selain Nabi. Tentunya karomah. Sehingga mungkin penyebutannya lebih tepat, ya tinggal menunggu karomah dari Allah. Dalam arti, peluang sembuhnya kecil, tapi jika Allah memberikan karomah dan Allah berkehendak untuk menyembuhkan, pasti akan sembuh. Misalnya seperti itu. Kalau keyakinan demikian, insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan. Baik, meskipun masyarakat paham bahwa makna mukjizat di sini maksudnya adalah kejadian yang luar biasa, di luar kemampuan manusia. Sehingga yang dimaksud
Itu bukan dia dapat mukjizat, tapi Allah memberikan kejadian luar biasa yang itu sudah di luar kemampuan para dokter. Ya. Baik. Nah, selanjutnya Pak Imam, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sifat baik yang melekat pada diri manusia. Di sini Al-Qadiyat menyebutkan bahwa sifat baik yang melekat pada diri manusia itu ada dua. Yang pertama adalah sifat yang bentuknya doruri. Disebut sifat yang bentuknya doruri, artinya laisa lil mar'i fi ikhtiyarun wa iktisab. Sifat ini di luar usaha manusia. Sifat doruri di sini maksudnya adalah sifat di luar usaha manusia. Sehingga orang bisa memilikinya bukan karena dia mengusahakan, bukan karena dia mengupayakan, tapi murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah misalnya wajah. Ya. Wajah kan tidak bisa diupayakan ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia zat yang memberikan wajah kepada kalian ketika di rahim sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Mungkin ibu-ibu berharap anaknya seperti Nabi Yusuf. Ya, Masya Akhirnya dibacakan surat Nabi Yusuf Yusuf. 1000 kali. Masya Allah. Tetap saja ketika lahir mancungnya ke dalam. Masya Allah. Misalnya. Atau ketika perempuan berharap anaknya cantik Zulaikha. seperti Sulekha. Maryam, Maryam. maka dibacakan surat Maryam 1111 kali. Tetap saja ketika lahir seperti itu. Sehingga mereka berharap anaknya bagus secara fisik. Tapi kita perlu yakin bahwa yang namanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk. Kemudian juga misalnya gerakan badan. Kadang kan orang punya gerakan badan tertentu yang itu bawaan lahir ya. Gerakan badan itu bawaan lahir. Misalnya cara duduk dia seperti itu, cara jalan dia seperti itu. Yang ini semuanya disebut oleh para ulama sebagai sifat jibiliyah. Bawaan dari jibillah. Jibillah itu artinya gawan bayi yang itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia tidak punya pilihan. Manusia tidak punya pilihan. Baik. Kemudian termasuk juga yang disebutkan oleh Al-Qadiyat adalah quwwatu hawas wal a'dha, i'tidal harakat. Bagaimana kekuatan fisik? Manusia punya kekuatan fisik yang berbeda-beda. Badan misalnya. Ya. Ada orang yang makannya banyak tapi tetap kurus. Ini Ustaz. Ada yang makannya sedikit Tapi tapi cepat gemuk. Masya Allah. Jadi metabolismenya beda. Ya. Baik, ini semuanya kata beliau ad-daruri al-mahad. Murni pemberian. Kemudian Yang itu di luar kapasitas manusia untuk bisa membentuk. Sehingga kondisi badan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Itu semuanya adalah daruri. Ya meskipun itu bisa diupayakan, tapi proses manusia mengupayakan tetap tidak bisa keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu yang kedua adalah sifat iktisabi atau sifat muktasabah. Sifat muktasabah ada yang duniawi, ada yang ukhrawi. Yang duniawi ya, misalnya mengupayakan sehat, mengupayakan apa lagi? Mengupayakan Kaya. kuat, kaya, mengupayakan kaya. Orang olahraga biar Iya. badannya kuat. kuat. Itu sifat muktasabah duniawi. Ada sifat muktasabah ukhrawi. Contohnya menjaga akhlak yang mulia atau memperkaya ilmu agama, rajin ibadah, kemudian banyak belajar, kemudian berusaha untuk latihan sabar, Masya Allah. berusaha latihan syukur, berusaha latihan zuhud, dan seterusnya. Itu sifat muktasabah ukhrawi. Baik. Dan pada diri Nabi SAW, semua sifat baik itu terkumpul dalam kondisi puncak. Masya Allah. Sebab beliau adalah sayyidu waladi Adam,
pemimpin bagi Bagi seluruh Muhammad. keturunan Anda. Sehingga dalam diri Rasulullah SAW sifat-sifat baik, baik khalqan maupun khuluqan, baik fisik maupun non fisik, semuanya terkumpul pada diri beliau. Jadi gambarannya begini. Kalau manusia punya sifat terpuji, itu terkadang terbatas. Misalnya, orangnya baik hati, tapi cetil. Cetil. Iya. Baik hati, tapi Pelit. bakhil, pelit. Orangnya royal, tapi galak. Iya. Jadi tetap yang namanya manusia itu ada sifat-sifat baik, tapi nanti di ujungnya, tapi, Iya. ada tapinya. Nggak ada manusia tanpa tapi. Iya. Misalnya ada orang ya, Insya Allah orang ini, kita menilai akhlaknya. Misalnya. Dia baik hati, tawadhu, sopan santun, terus apa lagi? Pemberani, dermawan, dan seterusnya. Pasti nanti akan ada tapi. Iya. Tapi ngantuan. Tapi Insyaallah. ngentutan. Nah, nih. Sehingga dari sekian sifat itu pasti nanti akan ada Tapinya. itulah manusia. Nah Rasulullah SAW tanpa tapi. Masya Allah. Karena tidak boleh begini ya. Misalnya si A kita ingin bandingkan dengan si B. Iya. Si A ini dermawan, baik hati, kemudian apa lagi? Kaya, terus apa lagi? Mudah menolongnya. Pemberani. Ringan tangan, gampang menolong. Tapi pemalas. Iya. Dia punya sifat pemalas. Baik. Sehingga ada tapi di ujung. Iya. Si B itu unggulnya rajin. Si B itu rajin. Kemudian dari sifat-sifat tadi ada tapinya satu. Iya. Tapi dia pelit. Pelit. Jadi antara si A dan si B ini A unggul di salah satu sisi, B unggul di salah satu sisi. Nah Rasulullah SAW tidak mungkin diungguli oleh manusia yang lain dalam salah satu sifat baik itu. Masya Allah. Tidak mungkin ada orang yang lebih dermawan dibandingkan Nabi SAW. Tidak mungkin ada orang yang lebih baik hati dibandingkan Nabi SAW. Tidak mungkin ada orang yang lebih Hebat pemberani, ibadah. lebih rajin ibadah. Iya. Tidak. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga sifat beliau tanpa tapi. Iya. Kalau ada satu celah saja, berarti kan ada orang lain yang lebih unggul Iya. dibandingkan Dan beliau beliau. dalam salah satu sifat itu. Masya Allah. Dan itu tidak boleh untuk Rasulullah Sallallahu alaihi SAW. wasallam. Maka beliau tawadhu, al-afu, pemaaf. Beliau menjaga iffah, beliau dermawan, beliau pemberani. Beliau memiliki rasa al-haya, malu. Beliau punya penjagaan terhadap muru'ah. Beliau husnus samt. Husnus samt. Baik perangainya. Kemudian beliau punya sifat al-waqar, memiliki wibawa, rahmat, kasih sayang, husnul adab, kemudian muasyirah, bagaimana cara bergaul yang baik, dan yang lainnya, wahiyallati jima'u husnul khuluq, Terkumpul. dan semua yang terkumpul pada akhlak yang mulia. Masya Allah. Puncaknya ada pada diri Nabi. Masya Allah. Kan tidak ada ceritanya. Khalid lebih pemberani daripada Nabi SAW itu tidak. Dan- Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, kita tahu ya, sekelas Khalid bin Walid, manusia yang sangat pemberani. Ali bin Abi Thalib sangat pemberani. Iya. Nggak ada ceritanya ada sahabat yang lebih pemberani dibandingkan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka punya sifat pemberani. Pemberani. Baik. Dan akhlak ini pada diri Nabi SAW ada yang sifatnya gharizah wa aslul jibillah. Dan itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Al-Qadhi Iyad di fasal yang pertama dalam bab ini beliau menyebutkan fijtima'i khisalil jalal wal kamal fi nabiyina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan dan kemuliaan Allah kumpulkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memiliki sifat-sifat dan akhlak yang mulia, baik fisiknya maupun akhlak non fisik. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yunalu bikasbin
wala hilatin illa bi takhsisil kabiril muta'al. Dan itu tidak didapatkan melalui usaha, tapi melalui anugerah khusus yang diberikan oleh Al-Kabirul Muta'al, Allah Subhanahu wa ta'ala. Min fadilatin nubuwah wal risalah wal khullah wal mahabbah. Di antaranya adalah Allah jadikan beliau sebagai nabi, Allah jadikan beliau sebagai rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan beliau sebagai khalilnya, makhluk yang sangat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya Al-Qadhi Iyad beralih kepada penjelasan tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri nabinya sallallahu alaihi wasallam mahasin, keindahan fisik. Sampai kata Al-Qadhi Iyad, waqad dhahabta fi tafasili khisalil kamal madhhaban jamilan syawwaqani ila an akifa 'alaiha min awsafihi sallallahu alaihi wasallam tafsila. Dan ada beberapa rincian untuk sifat-sifat sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keindahan beliau yang membuat aku rindu untuk menyebutkan semua sifat itu secara rinci. Sampai saya ingin segera menyebutkan sifat-sifat itu secara rinci. Saking indahnya sifat kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama berbeda pendapat. Siapa sih manusia yang paling cakep, paling ganteng di muka bumi ini? Ada yang mengatakan Yusuf. Dan sebagian pendapat mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagaimana Yusuf punya sifat yang sangat cakep, Nabi Muhammad SAW juga punya wajah yang sangat cakep. Baik, wallahu a'lam. Namun pendapat yang lebih kuat Yusuf, beliau yang lebih cakep. Dan ada yang mengatakan Nabi Adam. Ya. Nabi Adam itu wajahnya paling cakep. Karena Yusuf itu keturunan Adam. Dan kenapa ada yang ganteng? Karena ada sifat ganteng yang ada pada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lalu Al-Hafidh Al-Qadhi Iyad menyebutkan ada banyak sekali riwayat hadis dari para sahabat, dari hadis Ali bin Abi Thalib, dari Anas, dari Abu Hurairah, Al-Bara' bin Azib, Aisyah, Ummu Ma'bad, Jabir bin Samurah, kemudian Ibnu Abbas, Abu Tufail, kemudian termasuk Hakim bin Hizam. Beliau kumpulkan riwayat-riwayat itu, lalu diakumulasi sebagai berikut. Coba sebagai berikut ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana azhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warna kulitnya azhar. Dijelaskan di footnote, azharul laun maknanya adalah beliau mustanir, cerah kulitnya. Ad'aj maknanya adalah syiddatu sawadil ain. Bagian hitamnya mata itu sangat hitam. Sehingga tidak terlihat sayu, tapi hitam. Kemudian anjal. Anjal maknanya adalah wasiul ain ma'husn. Matanya tidak sipit. Yeah. Matanya tidak sipit. Anjal. Lalu ashkal. Beliau ashkal. Bagaimana ashkal? Fi bayadi ainaihi humrah. Ada urat merah di bagian putih matanya. Di bagian putih matanya. Ya. Jadi matanya hitamnya hitam, kemudian tidak sipit, ada putihnya, kelihatan ada urat merah. Kemudian ahdabul ashfar. Ahdabul ashfar maknanya adalah alladhi sya'ru ajfanihi kathir mustatil. Alis beliau itu lebat dan panjang. Ablaj. Ablaj maknanya adalah musyrikul wajh. Wajahnya cerah. Azaj. Azaj. Taqusu fil hajib ma'atuli fi tarfi. Alisnya itu melengkung.
aqna aflaj bitahrik. Aflaj maksudnya adalah gigi beliau itu bagian serinya nampak antara gigi seri dengan gigi apa ini? Taring. Sehingga nggak ada giginya yang numpuk. Ya. Rapi. Rapi. Dan masih banyak sifat-sifat yang lain seperti mudawwarul wajhi, wajahnya bulat, wasiul jabin, Rambutnya. dahinya luas, lebar, kathal lihyah, jenggotnya lebat, tamla'u sadrah, dadanya bidang, sawaul batni was sadr, dada dan perutnya kurang lebih selevel sejajar. Dan masih banyak. Azimul mankibain, pundaknya ini lebar. Dan masih banyak sekali bagaimana sahabat menceritakan sifat-sifat dari fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kita lihat pujiannya. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu min dhilimmatin fi khullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah saya melihat ada orang yang rambutnya sedang. Rambut beliau zulimmah itu bagian bawahnya mencapai telinga. Dengan memakai pakaian berwarna merah yang lebih cakep dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi." Belum pernah saya melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari itu mengalir di depan wajah beliau. Masya Allah. Kemudian Jabir bin Samurah mengatakan, ada orang yang bertanya kepada beliau, "Kana wajhu sallallahu alaihi wasallam misla syayf?" Apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Faqala la, kata Jabir, tidak. Bal mithlu syamsi wal qamar, tapi cerah seperti matahari dan bulan. Wa kana mustadira, dan wajah beliau itu bulat. Wa qalat Ummu Ma'bad, dan Ummu Ma'bad mengatakan, ajmalun nasi min ba'idin wa ahlahu ahsanuhu min qarib sallallahu alaihi wasallam taslima. Orang yang cakap ketika dilihat dari jauh. Ya. Wa ahlahu ahsanuhu min qarib. Manis ketika dilihat dari dekat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dilihat dari jauh indah, dilihat dari dekat nyaman. Ya. Masya Allah. Sempurna sekali. Ini persaksian para sahabat ketika mereka menjelaskan tentang sifat fisiknya Nabi SAW. Kemudian lebih dari itu, jasad Nabi SAW selalu bersih dan wangi. Wa tibu rihihi wa araqihi. Aroma Nabi SAW itu wangi, keringat beliau itu wangi. Dan nadhafatu jismihi, jasad Nabi SAW itu bersih. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, annahu sallallahu alaihi wasallam masaha khaddahu. Nabi SAW pernah menyentuhkan kedua tangan beliau di pipinya Jabir bin Samurah. Qala, kata Jabir, fawajadtu liyadihi bardan wariha. Aku jumpai telapak tangan beliau dingin. Masyaallah. Warihan, dan ada aroma. Ka'annama akhrajaha min junati attar. Seperti aroma yang keluar dari tempat minyak wangi. Masyaallah. Ya. Junati attar yallati yu'addu fiha at-tib. Tempat yang digunakan untuk tempat minyak wangi. Wadah yang digunakan untuk tempat minyak wangi. Masyaallah. Kemudian juga diceritakan bahwa dari Anas, ma syamittu anbaran qat wala miskan wala syai'an atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menemui anbar maupun misik maupun minyak wangi yang lain yang lebih wangi dibandingkan aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini diriwayatkan oleh Muslim serta Bukhari ya, dengan lafadz yang semisal. Baik. Jadi jasad Nabi SAW ternyata mengeluarkan aroma yang wangi. Yang wangi. Dan itu bagian dari kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Sehingga akhlaknya Nabi SAW disifati oleh Allah sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada Arsh. Arshun azim. Sebagaimana sifat yang diberikan oleh Allah untuk Al-Quran. Al-Quran al-azim. Sehingga akhlaknya Nabi SAW adalah akhlak yang luar biasa indah. Dan di antara bukti akan keindahan akhlak itu adalah pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Kaifa kana akhlaqun Nabi?" Bagaimana akhlak Nabi SAW? Aisyah balik tanya kepada beliau, "Awala taqra al-Quran?" Kamu apakah sudah baca Quran? Bala, iya sudah. Kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka posisi Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang dibumikan. Sehingga bagaimana kebiasaan beliau, tindak tanduk beliau, kepribadian beliau, itulah contoh Al-Quran yang dibumikan. Masya Allah. Sehingga kalau kita ingin melihat seperti apa sih bentuk realisasi Al-Quran, kamu lihat Nabimu SAW. Itulah realisasi Al-Quran di muka bumi. Kemudian lebih dari itu, Nabi SAW diberi kelebihan oleh Allah dalam menjelaskan fasahatul lisan wa balaghatul lisan. Ada fasih, ada balaghah. Ada afsah, ada ablagh. Kalau fasih itu jarang salah. Itu namanya fasih. Sehingga kalau dia bicara tidak plegak-pleguk, itu fasih. Tapi tegas, jarang salah, bahkan tidak pernah salah, itu orang yang fasih ketika bicara. Kalau balaghah, balaghatul lisan, orang yang bicaranya sempurna balaghahnya, artinya dia bisa menyampaikan sesuai kondisi pendengar. Sehingga apa yang dia sampaikan itu sampai kepada pendengar. Makanya disebut balaghah dari kata balaghah yang artinya sampai. Yang artinya sampai. Bulughul maram, bulugh artinya sampai, al-maram artinya tujuan. Sehingga bulughul maram artinya sampai tujuan. Orang yang sudah baligh artinya orang yang sudah sampai. Usia tertentu dia sudah sampai. Maksudnya adalah sampai batas dia wajib untuk melakukan kewajiban ibadah. Baik. Orang yang pintar balaghah adalah orang yang bisa memilih kalimat atau materi yang sesuai dengan kondisi jamaah. Sehingga ketika dia bicara di depan dosen misalnya, dia bisa menyampaikan materi yang bisa diterima oleh dosen. Ketika dia bicara di depan mahasiswa, maka dia sampaikan materi yang terjangkau oleh mahasiswa. Ketika dia bicara di depan kajian ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah lanjut, dia bisa sesuaikan materi sebagaimana kondisi pendengar. Itulah orang yang pintar balaghah. Sehingga nggak seragam, nggak monoton. Di sini bahasanya kayak gitu, di sini bahasanya sama seperti itu. Tapi orang yang pintar balaghah, dia bisa mengkondisikan di mana dia berada. Baik. Dan Nabi SAW punya kemampuan itu. Sehingga kalau beliau bicara dengan orang Badui, nanti ada uslub sendiri. Ketika bicara dengan sahabat yang senior, ada metode sendiri. Bicara dengan orang yang pintar, ada metode sendiri. Masya Allah. Itu bagian dari kesempurnaan balaghah Nabi SAW.
Wallahu alam. Jam berapa sekarang Pak Imam? Sudah jam 5 5 menit Ustaz. lebih 5 menit. Ya, 10 menit Ustaz. Baik. Insyaallah. Jadi ini kalau kita lihat yang dibawakan oleh Al-Qadiyat cukup banyak, tapi kesimpulannya seperti yang tadi kita sampaikan ya. Bahwa akhlak itu ada dua, ada akhlak yang sifatnya doruri, di mana manusia tidak punya pilihan, itu semuanya murni pemberian dari Allah, dan ada akhlak ikhtiari, di mana muktasabah, manusia bisa mengusahakan. Nah, akhlak-akhlak yang mulia pada diri Nabi SAW semuanya hibah dari Allah. Karena Allah jadikan akhlak beliau berada di puncak. Sehingga tidak ada manusia yang lebih unggul dibandingkan beliau dalam salah satu akhlak mulia apapun. Kemudian Nabi SAW juga diberi oleh Allah kesempurnaan fisik. Dan beliau SAW juga diberi oleh Allah kesempurnaan dalam berbahasa. Karena itu bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah untuk Nabi yang akan menjelaskan tentang syariat Allah. Dan beliau juga diberi kesempurnaan oleh Allah dalam masalah akhlak, kepribadian. Bahkan itu bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Ustaz Imam sebagai mukaddimah. Dan semoga dengan membaca seperti ini membuat kita semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ustaz, kita rehat dulu sebentar, Ustaz. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concordar Al-Khair Setaraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB beribadah. Nah, bagaimana kabarnya Mas Mitro? Alhamdulillah baik Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Lagi puasa seperti ini sedang apa Mas Mitro? Oh biasa Ustaz. Puasa gini tetap baca-baca buku lah. Masya Allah. Ngisi waktu luang. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Amin Ustaz. Nah ini saya ada hadiah spesial buat Mas Mitro. Masya Allah. Apa itu Ustaz? Hampers Lebaran bersama ANB. Nah ini silahkan. Id Mubarak, Lebaran penuh berkah bersama ANB. Masya Allah. Boleh saya buka Ustaz? Silahkan. Masya Allah, saya buka ya Ustaz. Waduh, penasaran di sini. Wah, Masya Allah, isinya ada sarung, Masya Allah, sama baju Ustaz. Wah, betul. Ini sesuai nih. Wah, senenganku nih ini. Wah, Masya Allah. Wah, apa yang ini Masya Allah. Wes. Buat saya ini Ustaz. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Langsung bisa tak pakai Ustaz ya? Oh monggo. Langsung tak pakai Ustaz. Gimana Ustaz? Udah tak pakai nih. Tambah ganteng tuh saya. Makin ganteng Mas Mitro. Masya Allah. Jelas. Tapi ya Bu ini dilepas dulu. Loh. Jangan. Biar semua orang tahu kalau baju saya baru ya. Nggak tak lepas memang sengaja nih Ustaz. Biar pada pengen loh. Terus beli. Iya tak? Betul. Baik Mas Mitro, saya izin pamit dulu. Ya Ustaz. Dan semoga hadiahnya bermanfaat. Ya, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Besok kalau ada hadiah lagi kabar-kabar lagi ya Ustaz. Insyaallah. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Dan WhatsApp di 0812 711112. Bismillah. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita tunggu, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita tanyakan langsung ke beliau. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya tentang cara mengatasi emosi di saat ada kejadian yang tidak terduga, seperti orang yang menyerang dari Mungkin kita, menyerang kita. ya menyering kita dari saat jam mau berbuka, tapi mendapatkan omongan-omongan membuat emosi terpancing. Taib, yang bisa kami sarankan jika Anda dalam posisi seperti ini, ya, orang yang berpuasa itu diminta oleh Nabi SAW untuk menjaga emosi. Dan beliau mengatakan, wa in syata maka ahadun faqul inni sha'im. Kalau ada orang yang mencela kamu atau ngajak berdebat dengan kamu atau ngajak jelek dengan kamu, faqul, maka katakan inni sha'im, saya puasa. Artinya begini, bukannya saya tidak bisa melatini kamu, bukannya saya nggak bisa ngelawan kamu, tapi mohon maaf, saya sedang puasa dan saya menghormati puasa saya. Sehingga ketika dia menghormati puasanya, dia jaga diri jangan sampai mengucapkan kalimat yang jelek, jangan sampai mengucapkan kalimat yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho atau emosi yang lain. Maka dia tahan diri. Karena itu kami sarankan Anda tahan diri. Dan ada waktunya Anda mungkin perlu membalas, tapi tidak harus sekarang. Dan bila perlu misalnya Anda mau memaafkan, ya dimaafkan, insya Allah akan semakin menambah pahala. Masya Allah. Kalaupun tidak ridho dan Anda simpan, Anda sabar, Anda simpan, nggak ada yang hilang, nggak ada yang hilang. Sehingga celaan yang keluar dari lisan dia atau serangan yang Anda terima melalui WA atau apapun tidak akan kemudian disia-siakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi dalam posisi ini kami sarankan, kalau Anda ingin mempertahankan pahala puasanya utuh, maka kalau bisa hindari balas dendam. Wallahu a'lam. Baik, disekelaran atas jawabnya Ustaz. Ustaz, ada telepon masuk Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Bapak dari mana Bapak? Saya Tio dari Bandung. Oh iya, monggo silakan. Afwan bertanya, Ustadz Amin. Silakan. Mohon maaf di luar materi atau tema. Ini situasinya ada akad jual beli, Ustadz. Lalu jual beli jasa begitu ya, pembangunan unit apartemen mungkin seperti itu. Lalu kemudian sudah disepakati harganya di awal dengan pihak kontraktor. Lalu terakhir nyatanya ternyata biayanya yang diajukan oleh kontraktor untuk diganti oleh pihak pembeli itu jadi lebih mahal, jauh lebih mahal dari semula seperti itu. Sehingga pembeli pun jadi tidak bisa membayar di luar kemampuannya. Yang saya tanyakan, apakah situasi ini artinya pembeli sudah terjatuh hutang atau memang ada tindakan yang tidak baik atau zalim dari pihak penjualnya. Jadi, seperti itu Ustadz, mohon arahannya. Baik, sebelumnya sudah ada kesepakatan harga, Pak? Sudah ada di awal. Ini akadnya kan pesan dibuatkan barang ya, istisna. Betul, dibuatkan barang, namun ketika pembuatan mungkin ada perubahan harga atau apa, namun memang tidak diinformasikan, hanya di belakang ternyata yang ditagihkan jauh di atas kemampuan awal. Seperti itu, Ustaz. Mohon maaf, kira-kira untuk penambahan itu karena faktor kelalaian pemborong atau karena pemborong ada itikat yang nggak baik? Nah, di situ mungkin yang agak kurang jelas, tampaknya memang komunikasi saja Ustadz gitu ya. Jadi memang barang yang dipesan, kemudian yang dibuatkan mungkin lebih speknya atau seperti apa yang tidak dikomunikasikan sehingga membuat keterkejutan seperti itu di pihak pembelinya. Baik, wallahu a'lam. Baik, cukup Bapak insyaallah. Cukup. Jazakallah khair, Ustadz. Terima kasih. Barakallah. Tim ANB. Baik. Wallahu a'lam.
Jadi begini kaedahnya. Akad istisna itu harganya jelas di depan. Akad istisna harganya jelas di depan. Dalam arti begini. Kalau saya misalnya pesan Ustadz Imam, tolong buatkan getuk. Iya. Berapa? Sekian biji. Harganya berapa Pak Imam? Misalnya 100.000. Maka saat kita deal 100.000, meskipun Pak Imam belum membuat getuk itu, 100.000 ini harga mati. Sudah? Iya. Kalaupun ada penambahan, misalnya tiba-tiba harga telo Iya, naik naik. tinggi, sehingga Pak Imam mau menambahkan harga itu, maka boleh dilakukan kesepakatan ulang, tapi harus kesepakatan ulang. Iya. Sehingga dalam klausul akad istisna adanya perubahan harga, adanya perubahan spek terhadap barang, Iya. adanya perubahan waktu serah terima dan seterusnya, itu harus dibuat kesepakatan ulang sejalan ketika proses pembuatan dari barang. Sehingga kalau misalnya dia mau menambah spek yang lebih bagus atau ada peningkatan terhadap nilai yang sangat signifikan, ya seharusnya beritahu dulu, sampaikan, Pak, ini mau saya giniin, mau saya ganti ini ada treatment tambahan yang kemarin belum sempat kami hitung. Ada ngecor tambahan, ada apa tambahan yang kemarin belum sempat kami hitung. Nah, ini kalau kami kasih harganya jadi sekian. Setuju atau tidak? Kalau konsumennya menerima, tidak apa-apa, daripada nanti beresiko, lakukan, tidak masalah. Tapi kalau konsumennya nggak menerima, enggak, biarin aja. Insya Allah masih aman. Iya. Saya nggak sanggup untuk memberikan tambahan segitu. Ya, Anda jangan lakukan. Sesuai dengan RAB yang ada, dan ikuti sesuai dengan rencana awal. Sehingga penambahan-penambahan yang terlalu signifikan itu seharusnya dibuat kesepakatan ulang. Bukan tiba-tiba langsung nodong. Karena itu model yang langsung nodong ini salah dalam menjalankan akad yang sudah disepakati. Ya. Nah, cuman masalahnya apakah ini kemudian jadi utang? Wallahu a'lam. Kalau memang di situ ada tambahan biaya untuk pengadaan barang-barang tertentu dan barang itu masih ada, maka mungkin saya kasih solusi saja. Coba minta kepada kontraktor, saya nggak sanggup untuk bayar sekian. Nah, sekarang silakan Bapak ambil bagian barang yang tidak kami butuhkan. Misalnya, ini silakan ambil, perabotan diambil apa diambil. Yang itu mengurangi nilai dari biaya tambahan tadi. Insya Allah dengan cara demikian, maka semoga tidak terlalu membebani bagi konsumen. Allahu a'lam, itu solusi yang bisa saya sarankan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk via Ustaz. Baik. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimanakah cara mudah bermuamalah di tengah-tengah masyarakat yang masih sering mengerjakan tradisi bid'ah, sementara kita juga baru mengenal sunnah? Jazakallahu khair. Baik, pertama yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang baru belajar agama dan baru senang dengan mengenal sunnah dan seterusnya, walhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah di atas sunnah. Karena itu nikmat yang luar biasa. Amin. Namun mohon untuk jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik, jaga diri dengan maksimal. Karena begini, apa yang Anda saksikan di masyarakat, itulah kondisi kita sebelum mengenal sunnah. Iya. Dan waktu itu kita seperti mereka. Lalu Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita mengenal sunnah. Lalu kita memandang ini ada perbuatan yang tidak sesuai sunnah. Oleh karena itu, jaga diri dengan menjaga sifat lemah lembut. Jangan terlalu ekstrim dan frontal, sebab bukannya semakin bermanfaat bagi dakwah, bisa jadi justru semakin membahayakan bagi perjalanan dakwah. Artinya begini, terkadang ada seorang ustadz yang dia bisa masuk ke masjid tertentu, dakwah di situ. Dan ustadz ini dengan lemah lembut menyampaikan materi kajian,
bisa diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa ada kecurigaan. Ada? Lalu tiba-tiba ada jamaah yang dia bikin geger di masyarakat. Misalnya dia sangat frontal atau terlalu keras dalam mengingkari apa yang dia lihat di tengah masyarakat. Masyarakat nggak terima. Nah, dia kan akan kait-kaitkan. Oh, ini muridnya Ustadz itu. Muridnya Ustadz itu. Akibatnya nama baik Ustadz tadi yang kena. Mungkin orang ini ketika dia diboikot oleh masyarakatnya, nggak disenangi oleh masyarakatnya, ya sudah, dia bisa menyingkir. Cuman kemudian nama baik Ustadz ini setelah ada kejadian tersebut dilarang lagi untuk ngisi. Karena dianggap muridnya telah bersikap tidak sopan. Padahal ustadznya nggak ngerti apapun. Beliau nggak tahu apapun. Nah, ini kemudian gimana? Ini menguntungkan dakwah atau merugikan? Merugikan, Ustaz. Ini merugikan. Maka pertimbangan baik-baik. Memang antum, misalnya Anda punya prinsip ya. Dalam mengingkari kemungkaran kan tidak harus disetujui. Betul. Kita tidak bicara setuju dan tidak setuju. Tapi kita bicara jangka panjang. Di depanmu ada apa? Bisa jadi gara-gara perbuatanmu sampai akhirnya banyak kajian sunnah yang malah tutup. Coba kalau kamu tadi sabar, diem. Mungkin kajian sunnah ini akan masih lanjut. Ketika kajian sunnah ini masih lanjut, bisa jadi perubahan Allah letakkan di akhir. Masya Allah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika dakwah di Taif. Dan waktu itu beliau belum hijrah. Masih di Mekah. Lalu diusir oleh masyarakat Taif. Tapi kapan Taif itu ditaklukkan? Di bagian akhir dari perjalanan dakwah beliau setelah di Madinah. Penyerangan benteng Taif di bagian akhir. Sehingga Taif ditaklukkan di bagian belakang. Maka Nabi SAW ketika berdakwah di Taif, beliau baru bisa, atau hasilnya itu baru muncul belakangan, sekian tahun setelah. Sehingga tidak instan ya, sebagaimana yang kita harapkan. Sabarnya kadang kurang dalam berdakwah, maka terkadang membuat orang jadi pengen instan, pengen cepat-cepat ada perubahan. Hargai mereka dalam berproses, ya, karena dulu kita juga seperti mereka. Allahu'alam. Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawabnya, Ustaz. Baik, Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Manda di Banten, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Pertama, apakah boleh fidyah seorang wanita itu diberikan kepada ayah yang miskin, ia sudah tidak bekerja? Apakah istri, yaitu anak wanita tersebut, menanggung nafkah bagi orang tuanya yang miskin? Yang kedua, satu dulu. Apakah boleh fidyah seorang wanita diberikan kepada ayah yang miskin? Ini ayah siapa? Ayah kandung mestinya, Ustaz. Mungkin ayah kandung, kalau bukan tidak disebut ayah. Iya, ayahnya suami atau ayahnya istri? Iya, istri, Ustaz. Ayahnya istri? Iya, nah itu di bawahnya, apakah istri, anak wanita itu menanggung nafkah bagi orang tua yang miskin itu? Jadi fidyah itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Oleh karena itu, apabila ayah miskin, maka dan kita yang bayar fidyah, maka kita nggak boleh bayar fidyah ke ayah. Karena ayah termasuk orang yang wajib kita tanggung. Sehingga dalam hal ini, Wallahu ta'ala alam, fidyah Anda berikan kepada orang miskin yang lain. Baik. Dan kalau Anda mau memberikan sesuatu kepada ayah yang tidak bekerja, yang tidak berkemampuan, silakan Anda berikan, tapi dari selain kewajiban agama. Kewajiban agama itu seperti zakat, fidyah, kafaroh. Sehingga Anda berikan misalnya hadiah untuk ayah atau hibah untuk ayah. Tapi istri ini tidak punya apa-apa. Dia hanya nebeng ke suaminya. Kalau begitu silakan Anda minta suami. Barangkali ketika suami ngasih, bisa Anda kasihkan sebagian untuk ayah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua masih dari beliau, Ustaz. Apakah orang miskin yang diberi fidyah harus berlainan orang atau boleh kepada satu orang itu saja? Misal, setelah hari ke-29 dibayarkan sebanyak 29 makanan kepada satu orang tersebut saja. Baik.
kalimat yang disebutkan oleh Al-Quran, fidyatun Ta'amun miskin. Fidyah, bahan makanan bagi orang miskin. Dan di situ tidak disebutkan jumlahnya. Anda coba bandingin dengan kafarah sumpah. Kafaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Kafarah sumpah adalah engkau memberikan makan kepada 'asharati masakin, 10 orang miskin. Sehingga ketika Allah menyebutkan berapa jumlah orang miskin yang harus diberi, di situ disebutkan jumlahnya. Sehingga adat ya atau jumlah itu tercantum. Kalau emang yang dikehendaki lebih dari satu. Oleh karena itu berdasarkan hal ini, maka untuk fidyah tidak ada persyaratan jumlah orang yang menerima. Yang penting pokoknya orang miskin. Mau dikasihkan 1 orang, 2 orang, silakan. Sehingga 29 hari kali berapa? Ya, perharinya dia berapa Ustaz? Nasinya 1,5 sok. Makanan, bukan harus makanan ya Ustaz ya. Setengah fitrah. Ya. Kalau fitrah 3 kilo, fidyahnya 1,5 kilo. Bukan 1,5 sok ya, 1,5 kilo. 1,5 kilo kalikan 29 atau kali 30. Ya. Kasihkan 1 orang miskin, boleh Pak? Boleh. Dan itu sudah menggugurkan fidyah. Wallahu a'lam. Ya. Dan makanannya itu hanya berbentuk yang masih mentah terus? Boleh berbentuk bahan makanan yang mentah, boleh juga makanan yang siap saji. Ya. Tapi kalau dikasihkan 1 orang miskin, tidak mungkin. Oh gitu ya. Kalau udah matang ya. Lolotan. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, izin bertanya di luar tema Ustaz. Kalau kita ingin membaca Quran surat Al-Kahfi di hari Jumat, tapi dibacanya ketika sholat sunnah dengan menggunakan mushaf, apakah hal seperti ini sudah mendapat keutamanya? Atau harus diulang di luar sholat? Begitu juga dengan surah Al-Mulk. Jazakumullah khair. Masya Allah. Ini kalau dibaca ketika sholat, berarti berdirinya lama. Berdirinya lama. Dia yang bawa mushaf begitu. Yeah. Baca surat Al-Kahfi 110 ayat. Kalau dia baca 4 rakaat, berarti per rakaat kira-kira 27 ayat baru ruku. Bolehkah seperti itu? Boleh. Sehingga bisa dibaca sambil duduk, bisa dibaca sambil sholat, atau sambil hafalan, silakan. Karena yang penting adalah membaca Al-Kahfi baik di hari Jumat atau di malam Jumat. Wallahu a'lam. Al-Mulk juga demikian. Ya. Kalau kita pengen baca surat Al-Mulk di malam hari, lalu Anda baca sambil sholat, silakan. 15 ayat rakaat pertama, 15 ayat rakaat kedua. Baiklah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ini waktunya sudah habis. Kami ingatkan kepada para pemirsa ANB TV dimanapun berada. Insyaallah kita bisa berjumpa lagi di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pekan depan. Mohon diingat nanti Kamis, Jumat, dan Sabtu untuk pekan depan. Insyaallah. Mudah-mudahan kita beri sehat. Masya Allah. Ini yang bikin Ustaz. Insyaallah harus semangat ya. Udah diingatkan jangan masbuk. Baiklah para pemirsa dan hadirin sekalian, kita akhiri perjumpaan pada acara Qoblal Maghrib di sore hari ini dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.